Kita lanjut bahas PTTH Serapi episode 724. Oke lah, gak usah banyak memang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pertempuran Soyen melawan Raja Iblis Suci telah mencapai puncaknya, dan kemudian benturan dua kekuatan mereka telah menghancurkan domain dari Raja Iblis Suci, dan kemudian keduanya pada saat ini kembali muncul di kaki gunung Iblis Mayat ini. Ketika Soyen bersama dengan Raja Iblis Suci akan kembali melanjutkan pertarungan dari keduanya, tiba-tiba BOOM! Ledakan dari sinar cahaya merah dan juga fluktuasi energi yang sangat mengerikan muncul dari atas puncak gunung Iblis Mayat. Menyaksikan hal seperti itu, Soyen bersama dengan Raja Iblis Suci menghentikan pertarungan dari keduanya dan kemudian melihat ke arah langit sambil berkata, "Apa itu sebenarnya?" Tiba-tiba saja seluruh tempat ini bergetar dengan cara yang luar biasa. Kekuatan iblis melonjak, dan kemudian sesosok wanita yang di belakangnya ada iblis raksasa telah mengambang di langit. Wanita ini juga telah memegang sebuah pedang. Soyen ketika melihat hal itu, pandangan matanya pun sedikit menyusut, dan kemudian dia berkata, Itu adalah Su Sueying." Kali ini seluruh tubuh dari Su Sueying telah dikelilingi oleh aura iblis yang tidak terhitung jumlahnya. Bahkan energi iblis yang terpancar dari dalam tubuh Su Sueying membuat Soyen merasa cukup merinding. Apalagi aura dari pedang iblis yang berada di telapak tangannya itu memberikan penekanan yang sangat mengerikan. Soyen kemudian berkata di dalam hatinya, Su Sueying, dia benar-benar berhasil mencabut pedang iblis. Namun saat ini situasinya seperti ada yang tidak beres. Aura dari Su Sueying itu jelas bukan aura dirinya sendiri. Kekhawatiran mulai muncul di dalam hati dari seorang Soyen. Bahkan Soyen bisa merasakan bahwa aura dari dalam tubuh Su Sueying itu benar-benar mirip dengan aura kekuatan iblis di dalam tubuh Soyen sendiri. Selanjutnya Raja Iblis Suci tidak terkejut sama sekali. Dia kemudian berkata, "Aku tidak menyangka bahwa gadis itu benar-benar berhasil mencabut pedang iblis. Tapi sepertinya kendali atas tubuhnya telah terlepas dari Mozun. Aku akan mencoba mengendalikan tubuh dari gadis ini sekali lagi." Sebuah gulungan tiba-tiba saja muncul di telapak tangan dari Raja Iblis Suci, dan kemudian dia segera membuka gulungan itu sambil mengatakan, "Kekuatan piano ajaib, kendalikan." Dalam sekejap saja fluktuasi energi terpancar dari gulungan yang berwarna emas, dan kemudian piano kini telah muncul di hadapan Raja Iblis Suci. Dia pun mulai mengeluarkan melodi-melodi dari piano yang berada di hadapannya, dan kemudian kekuatan melodi itu pun semuanya meluncur ke arah Su Sueying untuk mencoba mengendalikan tubuh dari gadis ini sekali lagi. Tapi tepat ketika melodi kekuatan dari piano tersebut sudah cukup dekat dengan tubuh dari Su Sueying, tiba-tiba ledakan telah terjadi di mana-mana karena kekuatan melodi piano tidak mampu menembus aura dari kekuatan iblis yang berada di dalam tubuh dari Su Sueying. Pandangan mata Su Sueying melihat Raja Iblis Suci, dan kemudian dia mengatakan, "Ingin mencoba mengendalikan tubuhku kembali? Kau tidak layak. Rasakanlah kekuatan dari pedang iblis. Kalian makhluk jahat telah menyebabkan kerusakan di mana-mana." Su Sueying segera mengangkat pedang iblis yang berada di telapak tangannya, dan kemudian kekuatan iblis yang berada di seluruh tempat ini, entah itu lautan iblis atau gunung iblis mayat, semuanya berkumpul pada pedang tersebut. Hal itu juga membuat iblis raksasa yang berada di belakang tubuh Su Sueying telah menjadi semakin padat dan juga mengerikan saja. Menyaksikan apa yang dilakukan oleh gadis itu, Raja Iblis Suci dengan penuh ketakutan dia berkata, "Sial, kekuatan malaikat suci, lindungi aku." Pada akhirnya malaikat suci yang berada di belakang tubuh dari Raja Iblis Suci juga memancarkan sebuah kekuatan yang cukup murni dan juga terang. Kali ini malaikat suci juga telah mengangkat pedang cahaya yang berada di telapak tangannya. Fluktuasi yang tersebar dari dalam tubuh Su Sueying ataupun pedang iblis yang berada di tangannya sekarang telah menyebar luas dan bisa dirasakan oleh orang-orang di luar sana.
banyak orang yang berada di istana dari pusat dunia devil. Mereka bisa merasakan fluktuasi energi ini dan kemudian segera mengatakan energi ini sebenarnya adalah fluktuasi dari pedang iblis di istana Dewa Iblis. Kali ini orang-orang yang telah ditawan oleh Mosun itu memiliki sebuah kepercayaan bahwa mereka akan terselamatkan. Selanjutnya, kekuatan formasi yang telah melindungi istana Dewa Iblis kali ini telah kehilangan energi di dalamnya dan kemudian secara bertahap itu telah runtuh. Pandangan mata dari Xiaoyi, Putri Qianqin dan juga Tetua Agung Elisa langsung melihat kepada istana Dewa Iblis yang berada di depan sana sambil mengatakan fluktuasi mengerikan itu tersebar dari dalam istana Dewa Iblis. Ayo, kita harus segera masuk ke dalam sana. Mendengarkan ucapan dari Tetua Agung Elisa membuat Xiaoyi bersama dengan Putri Qianqin ketiganya pun melesat untuk masuk ke dalam istana Dewa Iblis. Berpindah kembali ke tempat dari Gunung Iblis Mayat, pertempuran yang cukup sengit telah terjadi antara Su Sueying dan juga Raja Iblis Suci. Kali ini kekuatan dua pedang, satu adalah pedang malaikat, satu adalah pedang iblis, telah berbenturan satu sama lain dan kemudian gejolak energi yang sangat mengerikan juga dimunculkan dari dalamnya. Kali ini tampaknya pertempuran dari keduanya telah menemui jalan buntu dan hasilnya dianggap seri. Raja Iblis Suci segera tertawa terbahak-bahak sambil berkata, apakah sebenarnya hanya seperti ini saja? Kekuatan dari pedang iblis itu benar-benar lemah dan tidak seperti yang aku bayangkan. Kali ini akulah yang menang. Baru saja Raja Iblis Suci mengatakan hal seperti itu, tiba-tiba sebuah pedang telah muncul dari langit dan itu terjatuh dengan kecepatan tinggi lalu serak menusuk tubuh Raja Iblis Suci. Hal ini membuat raut wajah Raja Iblis Suci telah berubah menjadi sangat jelek dan kemudian dia berkata, Bagaimana mungkin pedang iblis mampu mengabaikan perlindungan dari malaikat suci milikku? Akhirnya, kekuatan dari pedang iblis pun meledak dalam seketika. Hal itu juga langsung menghancurkan tubuh fisik dan juga jiwa dari Raja Iblis Suci. Kali ini, sang dewa jahat peringkat kelima itu telah mati dalam seketika. Malaikat suci yang telah muncul juga menghilang dalam sekejap. Su Sueying merasa cukup lega ketika dia telah berhasil melenyapkan dewa jahat peringkat kelima ini. Selanjutnya, Su Sueying kembali melambaikan tangannya dan dia mengambil kembali pedang iblis yang telah menghancurkan tubuh Raja Iblis Suci. Dia juga segera turun dari udara dan kemudian berdiri. Pandangan matanya melihat ke arah Soyen yang berada di depan sana. Soyen pun mulai mendekati Su Sueying dan kemudian dia pun sambil menggelengkan kepalanya mengatakan, Su Sueying, kau sedang bercanda ya? Jika Soyen tahu bahwa metode untuk mendapatkan pedang iblis harus membayar harga yang sangat mahal seperti ini, maka saat itu Soyen akan menggunakan kekuatan iblis supaya Su Sueying tidak terpengaruh oleh kekuatan ketika mendapatkan pedang iblis. Dan kali ini Su Sueying tampak asing di hadapan dari seorang Soyen. Namun gadis itu hanya sedikit tersenyum sambil mengatakan, ini adalah pilihanku. Soyen pun mencoba mendekat pada Su Sueying sambil berkata, Su Sueying, bencana di dalam dunia devil telah berakhir. Mari, ikutlah kembali bersama dengan diriku. Su Sueying pun hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil berkata, aku sebenarnya juga ingin ikut kembali denganmu, tapi semuanya sudah terlambat. Kakak Soyen, kau jangan kemari. Setelah mengatakan hal seperti itu, tiba-tiba saja Su Sueying berteriak sambil memegangi kepalanya sendiri. Iblis yang berada di belakang tubuhnya sekarang telah mencoba memeluk tubuh dari Su Sueying. Detik berikutnya kekuatan iblis yang agung tersebar di dalam tubuh iblis raksasa tersebut dan kemudian hal itu menimbulkan getaran yang luar biasa di kaki gunung iblis mayat. Hanya dalam waktu seketika, sebuah jurang iblis yang sangat gelap dan juga dalam kali ini telah terbentuk. Sebuah kekuatan yang aneh menyebar dari dalamnya dan kemudian seolah-olah menarik tubuh dari Su Sueying. Tidak butuh waktu yang lama, tubuh dari Su Sueying yang telah dipeluk oleh iblis raksasa di belakangnya kali ini langsung dibawa masuk ke dalam jurang iblis. Hal itu membuat Soyen terkejut dan kemudian dia akan menyusul Su Sueying, tapi bisa merasakan aura yang sangat berbahaya dari dalam jurang iblis ini membuat Soyen hanya bisa mengatakan sial.
sebenarnya apa yang telah terjadi pada gadis itu. Baru saja Soyen mengatakan hal seperti ini, sosok berjubah hitam telah muncul di belakangnya sambil memegang sebuah piano, dan itu sebenarnya adalah roh bambu suling. Dirinya pun saat ini segera berkata, kekuatan pedang iblis itu sangat dahsyat, tidak seorang pun mampu mencabutnya sejak zaman kuno, dan untuk bisa mendapatkan pedang iblis ini kembali ada harga mahal yang harus dibayar. Soyen segera melihat kepada Suling yang telah berbicara, dan kemudian dia mengatakan, Senior Suling, ceritakan padaku yang sebenarnya apa yang telah terjadi kepada Su Sueying ketika dia ingin mendapatkan pedang iblis tersebut. Baru saja Soyen mengatakan hal seperti ini dengan raut wajah penuh kemarahan, tiba-tiba saja Putri Qianqin, Xiaoyi, Tetua Agung Elisa telah muncul di dalam tempat ini, dan kemudian mereka segera berkata, Kakak Soyen, Tuan Muda Soyen. Pandangan mata dari Xiaoyi, Putri Qianqin, dan juga Tetua Agung Elisa dipenuhi keterkejutan luar biasa ketika mereka melihat pada jurang iblis yang telah memancarkan energi sangat menakutkan. Sementara Senior Suling segera menyerahkan piano ajaib yang berada di tangannya kepada Xiaoyi, dan dia pun kembali menatap wajah dari Soyen sambil berbicara, Soyen, sudahlah, kau tidak perlu marah seperti ini. Itu adalah pilihannya sendiri. Namun, jika kau ingin menyelamatkan dia, masih ada cara lain saat ini. Kau harus masuk ke dalam jurang iblis. Selamatkan jiwa dari Su Sueying yang telah ditelan dan juga diambil alih oleh Dewa Iblis generasi pertama. Namun tentu saja, di dalam jurang iblis ini berisi kekuatan dari Dewa Iblis generasi pertama, dan Su Sueying telah membuat kesepakatan dengan dirinya. Sekalipun kau sangat kuat, aku pikir jika kau masuk ke dalam jurang iblis ini, tidak ada yang tahu apakah kau akan bisa kembali hidup-hidup atau mati. Tapi jika kau tidak menyelamatkan Su Sueying saat ini, aku khawatir Su Sueying akan berubah menjadi Dewa Iblis generasi pertama, karena jiwa dan juga tubuh fisiknya akan diambil alih dalam waktu dekat. Kenapa aku bisa berkata seperti ini? Hal itu sesuai dengan apa yang aku ketahui dari kitab suci ajaib. Pandangan mata dari Soyen kemudian melihat pada jurang iblis yang berada di depannya. Xiaoyi kali ini segera berkata, Kakak Soyen, jangan, jurang iblis ini terlalu berbahaya. Tetua Agung Elisa juga berkata, Tuan Soyen, kau harus berpikir dua kali. Bagaimanapun juga saat ini dirimu adalah pemimpin dari aliansi api abadi. Kita semuanya tidak ingin kau terjadi apa-apa. Soyen hanya bisa menggelengkan kepalanya dan juga segera mengatakan, sebenarnya aku juga tidak mau melakukan hal ini, tapi dia telah berkorban. Bukan sesuatu yang etis untuk dibiarkan menjadi budak iblis. Dunia ini aku akan serahkan pada kalian sebentar, sementara aku akan menyelamatkan Su Sueying. Tanpa ragu lagi, tubuh dari Soyen langsung diselimuti oleh kekuatan api suci, dan dia pun sekarang segera terjun ke dalam jurang iblis. Bagaimanapun juga Soyen akan kembali membawa tubuh dari Su Sueying. Detik berikutnya fluktuasi energi yang sangat menakutkan tersebar di seluruh dunia Devil. Kuali api hitam kali ini telah melayang di udara, dan kemudian sentuhan kekuatan penghancur disebarkan dari dalamnya. Hal itu telah membuat banyak orang di dalam dunia Devil ini merasa bahwa bencana yang lebih mengerikan akan kembali terjadi. Kita berpindah pada jurang iblis. Dunia di bawah dari jurang iblis itu adalah sebuah dunia yang gelap gulita. Kekuatan mengerikan telah terpancar di mana-mana. Kali ini tubuh dari Su Sueying tidak terkendali, namun dia masih menggenggam pedang iblis, dan senjata itu telah berdenyut seolah-olah sukacita dan juga penuh kegembiraan karena telah mendapatkan pemilik yang baru. Pedang ini juga terus-menerus menyerap banyak kekuatan iblis di dalam tubuh dari Su Sueying untuk melengkapi dirinya. Api suci yang berada di dalam tubuh dari Su Sueying telah menahan erosi dari kekuatan iblis. Namun, kekuatan dua api suci itu juga sangat terbatas. Sekuat apapun mereka melawan,
masih tidak mampu sepenuhnya melindungi erosi di dalam tubuh dari Su Sueying. Su Sueying pada saat ini telah tergeletak di dalam dunia yang gelap gulita dan dia merasa bahwa kematian sudah sangat dekat. Dia tidak bisa bergerak sama sekali, bahkan hanya untuk membuka mata saja juga cukup sulit. Namun Su Sueying bisa merasakan seolah-olah energi yang berada di sekitarnya akan mengambil alih tubuh dan juga jiwanya. Kesepian, ketakutan, dan juga berbagai persepsi telah memenuhi hati dan juga pikiran dari Su Sueying. Dia pun kemudian bergumam di dalam hatinya, sebenarnya ini adalah akhir yang sangat bagus untuk menjadi kakak beradik dengan Soyen. Dalam hidup ini pada akhirnya aku memiliki seseorang yang aku sayangi, dan akhirnya aku juga tidak lagi terjerumus dalam mimpi buruk kebencian serta bayang-bayang dendam sepanjang hari. Sekalipun aku hanya bisa melihat Soyen dari dunia lain, itu sudah cukup. Tapi jika boleh jujur, aku belum ingin mati. Aku ingin hidup untuk diriku sendiri, dan aku juga ingin bersama dengan Soyen. Su Sueying mencoba melakukan perlawanan terhadap kekuatan iblis yang mencoba mengambil alih tubuh dan juga jiwanya. Meski semangat dari gadis cantik ini sangat besar, tapi dia tetap tidak berdaya. Pada akhirnya hanya bisa menyerah dan juga pasrah karena ini adalah konsekuensi yang akan dia tanggung. Namun tepat ketika Su Sueying sudah menyerah, tiba-tiba dari atas telah langsung boom, muncul kekuatan api yang dahsyat. Bahkan hal itu telah langsung menyebarkan fluktuasi yang sangat panas, membuat berbagai energi iblis yang berada di dalam jurang iblis ini semua bergerak mundur seolah ketakutan, karena itu adalah fluktuasi dari api suci. Seorang pemuda kurus yang tubuhnya diselimuti kekuatan api meluncur dengan sangat cepat ke bagian dalam dari jurang iblis ini untuk menyelamatkan Su Sueying, dan tidak lain itu adalah Soyen. Su Sueying masih tidak bisa membuka matanya, namun dia tahu ada seseorang yang datang, dan hal ini membuat dia segera berkata di dalam hatinya, jelas tidak ada seorang pun yang bisa melawan kekuatan iblis ini. Tapi kenapa ada orang yang masuk ke dalam tempat ini dan dia tidak mau menyerah? Sebenarnya siapa dirinya? Apakah itu adalah tetua Feng Wan ataukah Soyen? Su Sueying pada saat ini dengan paksa dan juga susah payah membuka matanya untuk melihat siapa yang telah datang. Pada akhirnya dia telah menemukan sosok seorang pemuda yang menggunakan pakaian berwarna hitam telah berdiri dan juga mencoba berjalan mendekati ke arahnya. Meskipun tindakan Soyen ini bisa dianggap sebagai tindakan yang sangat bodoh, tapi itu sudah cukup untuk mengejutkan Su Sueying. Dia hanya bisa mengatakan di dalam hatinya, Kenapa dia datang? Aku sudah bersusah payah untuk mendapatkan pedang iblis demi membantu dirinya untuk melenyapkan Raja Iblis Suci. Bukannya dia memanfaatkan kesempatan ini untuk menyatukan seluruh dunia devil dan memperkuat kekuatannya sendiri. Tapi kenapa dia malah mengorbankan nyawanya hanya untuk menyelamatkan diriku? Aku benar-benar tidak pantas diselamatkan. Aku hanyalah seorang pendosa. Itu sama sekali tidak layak. Kali ini Soyen dengan susah payah untuk mendekati tubuh dari Su Sueying. Tiba-tiba saja berbagai energi dari kekuatan iblis yang berada di dalam jurang iblis ini telah berkumpul satu sama lain. Dan kemudian hal seperti itu membentuk bayangan jiwa iblis raksasa yang langsung memberikan serangan terhadap Soyen. Tidak takut sama sekali dengan serangan ini, Soyen pun menggunakan kekuatan api sucinya, dan kemudian tinju api pun telah langsung tegar menghancurkan bayangan iblis. Soyen melihat pada tubuh dari Su Sueying yang terbaring dengan cara yang cukup lemah, dan kemudian dia berkata, sudah sepantasnya seorang kakak melindungi adiknya. Su Sueying, kau tidak perlu takut, sisanya serahkan saja padaku. Su Sueying hanya tersenyum, dan kemudian dia pun mengatakan, tidak, kau sama sekali tidak tahu apa yang berada di dalam tempat ini. Jurang iblis adalah tempat yang ditinggalkan oleh kekuatan Dewa Iblis generasi pertama.
Jika kau terus seperti itu, maka kita semuanya akan mati. Cepat pergi dari dalam tempat ini, supaya tidak ada korban lagi. Mendengarkan ucapan dari seorang Su Sueying membuat Xiaoyan tersenyum, dan kemudian dia mengatakan, sudahlah, kau tidak perlu berbohong pada dirimu sendiri. Sebenarnya kau belum ingin mati, kan? Su Sueying menggelengkan kepalanya. Aku sebenarnya. Xiaoyan pun kemudian berkata, jika begitu, biarkan aku memenggal kepala dari orang itu. Jelas Xiaoyan tahu bahwa di dalam tempat ini mungkin ada keberadaan dari Dewa Iblis generasi pertama. Karena orang tersebut bersikeras untuk menguasai tubuh dari Su Sueying, maka Xiaoyan juga tidak ingin menyerah. Berbagai energi yang berada di dalam jurang iblis ini semuanya telah berubah menjadi iblis-iblis menakutkan, dan hal itu mengepung tubuh dari Xiaoyan. Namun tanpa rasa takut sedikit pun, menggunakan kekuatan dari api suci dan juga sedikit kekuatan iblis di dalam dirinya, Xiaoyan pun menghancurkan iblis-iblis tersebut. Detik berikutnya pandangan mata dari Xiaoyan melihat ke tempat tertentu, dan kemudian dia berkata, Dewa Iblis generasi pertama, aku tahu bahwa kau berada di dalam tempat ini. Cepat keluar, jangan bersembunyi seperti seorang pengecut. Su Sueying, aku harus menyelamatkannya. Jika kau bersikeras untuk menghalangi diriku, bahkan jika aku harus bertaruh mati-matian denganmu, akan kulakukan. Selanjutnya, sebuah kekuatan hitam telah mengembun dari dalam tubuh Su Sueying dan kemudian berubah menjadi sosok wanita yang tidak lain itu adalah Dewa Iblis generasi pertama. Dia berdiri di samping dari Su Sueying, pandangan matanya melihat ke arah Xiaoyan, dan kemudian Dewa Iblis generasi pertama ini pun mengatakan, semua kekuatan dahsyat ada harga mahal yang harus dibayar. Ketika dia menyerap kekuatan dari patung batu yang telah aku tinggalkan, dia sudah membuat kontrak kesepakatan dengan diriku, dan dia juga telah menggunakan pedang iblis untuk membantu dirimu melenyapkan dewa jahat peringkat kelima. Karena dia sudah membuat kesepakatan, maka aku juga berhak untuk menagih kesepakatan itu untuk diriku sendiri. Seharusnya kau paham tentang hal ini. Xiaoyan menggelengkan kepalanya sambil berkata, berapapun harganya, sebutkan saja sesuka hatimu, aku akan membayarnya. Namun jika kau bersikeras untuk mengambil tubuh dari Su Sueying, aku juga tidak akan main-main, dan aku juga akan melawanmu sampai titik darah penghabisan. Dewa Iblis generasi pertama segera tertawa. Bagaimana caramu untuk melawan diriku? Apakah kau hanya akan mengandalkan identitasmu sebagai keturunan klan Zhou, ataukah menggunakan kekuatanmu yang hanya berada di puncak reinkarnasi ke-6? Xiaoyan, kekuatanmu cukup bagus, tapi jika dibandingkan dengan diriku dan juga puncak-puncak kekuatan lain di dalam dunia, itu masih sangat lemah. Su Sueying kemudian berkata, Xiaoyan, sudah cukup. Aku tidak apa-apa, dan kau juga tidak perlu mempertaruhkan hidupmu sendiri. Xiaoyan kemudian menimpali, kita tidak akan pernah tahu apakah aku bisa mendapatkanmu kembali atau tidak sebelum mencobanya. Karena Xiaoyan telah sampai di tempat ini, tidak ada kata menyerah. Mendengarkan ucapan dari Xiaoyan, Dewa Iblis generasi pertama hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil berkata, oh, dasar bocah yang keras kepala. Jika begitu, aku benar-benar mengakui keberanianmu. Tapi sayang sekali, Su Sueying telah membuat kesepakatan dengan diriku. Dia merupakan wadah terbaik untuk kelahiranku kembali. Xiaoyan, jangan bilang bahwa aku tidak memberikan kesempatan pada dirimu. Tapi karena kau berniat untuk melawanku, maka aku hanya akan memberikan pelajaran bagimu. Tubuh dari Dewa Iblis generasi pertama sekarang kembali masuk ke dalam tubuh dari Su Sueying, dan kemudian dalam seketika kekuatan di dalam tubuh Su Sueying meningkat. Karena kendali atas tubuh Su Sueying saat ini telah diambil oleh Dewa Iblis generasi pertama. Xiaoyan menyipitkan matanya sambil berkata, reinkarnasi ke-8. Baiklah jika begitu, mari kita bertarung. Kekuatan iblis. Tanpa ragu lagi, Xiaoyan langsung mengaktifkan kekuatan iblis yang berada di dalam dirinya, dan dia sekarang telah masuk ke dalam mode iblis. Selanjutnya, di belakang dari Xiaoyan, samar-samar telah muncul sebuah energi tertentu, dan kemudian itu berubah menjadi dua sosok, membuat raut wajah dari Su Sueying dipenuhi keterkejutan yang tidak bisa disembunyikan, dan kemudian dia berkata, Xiao Yuntian, Raja Suci. Melihat bayangan ilusi dari Xiao Yuntian dan juga Raja Suci, raut wajah dari Su Sueying dipenuhi ketakutan luar biasa, dan kemudian energi hitam telah keluar dari dalam tubuhnya, yang tidak lain itu adalah Dewa Iblis generasi pertama
dirinya pun segera kabur untuk bersembunyi karena tidak disangka bahwa Soyen memiliki perlindungan dari Raja Suci dan juga Xiao Yuntian. Di tempat persembunyiannya, Dewa Iblis generasi pertama kali segera berkata, "Sial, bocah ini benar-benar sialan." Tubuh dari Su Sueying telah mendapatkan kendalinya sekali lagi dan dia pada saat itu terlihat sangat lemah. Soyen segera menghilangkan kekuatan iblis di dalam dirinya dan kemudian dia saat ini meluncur dengan sangat cepat untuk menangkap tubuh dari Su Sueying di dalam pelukan seorang Soyen. Su Sueying berkata dengan nada suara yang lemah, "Soyen, mohon maafkan aku." Gejolak energi di dalam tubuh Su Sueying tidak terkendali untuk saat ini. Menyaksikan hal seperti itu, Soyen pun kemudian mengulurkan tangannya sambil mengatakan, "Su Sueying, gigitlah tanganku. Jejak darah di dalam tubuhku akan bisa membantumu untuk mengendalikan kekuatan iblis dan juga kekuatan api suci." Tanpa ragu lagi, Su Sueying pun langsung menggigit tangan dari Soyen dan kemudian menelan darah yang berada di tangan tersebut. Kali ini Su Sueying bisa merasakan bahwa kekuatan yang bergejolak di dalam tubuhnya telah menjadi lebih stabil dan dia berada di puncak reinkarnasi ke-6. Tapi Soyen tahu akan sangat sulit bagi Su Sueying di masa depan untuk menaikkan level kekuatannya. Pandangan mata dari Su Sueying yang berada di dalam pelukan Soyen sekarang telah berkaca-kaca. Soyen ketika melihat hal seperti ini menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Sudahlah, lain kali jangan lakukan tindakan yang berbahaya seperti itu. Ayo, kita harus segera keluar dari dalam tempat ini karena masih ada beberapa hal yang harus kuselesaikan." Su Sueying hanya tersenyum sambil mengatakan, "Baiklah, aku akan mendengarkan kata-katamu, kakak Soyen." Tanpa ragu, Soyen pun menggendong tubuh dari Su Sueying dan kemudian akan membawanya keluar dari dalam jurang iblis. Sementara Dewa Iblis generasi pertama ketika menyaksikan hal seperti ini hanya bisa mengepalkan tinjunya sambil berkata, "Sial, sepertinya waktu kelahiran kembali dari diriku akan tertunda lagi." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Dewa Iblis generasi pertama ini akan kembali mengejar Soyen karena tidak ingin membiarkan Su Sueying sebagai wadah barunya menghilang begitu saja? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Gobrol Sob.